Hai semuanya, kembali lagi bersama saya Niva Martiana. Nah, pada video kali ini kita akan membahas bab ke-11 yaitu Create, View, and Edit Files. Nah, jadi kita di sini langsung saja ke poin-poin yang akan dibahas. Di dalam bab ke-11 ini ada 6 poin yang akan dibahas. Yang pertama ada std-in, std-out, dan stdr. Yang kedua ada pengenalan Vim. Yang ketiga ada edit file dengan Vim. Yang keempat ada edit file dengan Nano. Yang kelima ada perintah more less. Dan yang keenam atau terakhir ada perintah head and tail. Nah, di sini kita akan langsung saja masuk ke materi yang pertama yaitu std-in, std-out, dan stdr. Nah, di sini kita akan masuk ke materi yang pertama. Oke, nah di sini kan ada gambar nih, bisa dilihat. Nah, ini merupakan gambar dari sebuah proses nih. Yang pertama ada std-in atau biasa disebut dengan standar input. Yang kedua ada std-out atau biasa disebut dengan standar output. Dan yang terakhir ada stdr atau standar error. Nah, jadi di sini waktu kita ngetik suatu komen ditandai sebagai std-in. Nah, std-in ini akan masuk ke proses dan hasilnya bisa saja berupa std-out atau stdr nih. Yang akan ditampilkan di terminalnya kita. Oke, di sini akan langsung saya praktekkan saja. Nah, kalian bisa pergi ke dalam Debian-nya kalian. Nah, di sini saya sudah masuk ke dalam Debian. Nah, di sini saya juga sudah masuk ke dalam terminal nih. Nah, jadi di sini kalian pertama bisa ketik ls terlebih dahulu untuk melihat isi dari file kalian nih, apa aja. Nah, jadi perintah ls merupakan std-in. Nah, hasilnya yang muncul merupakan std-out. Hasilnya yang muncul berarti ini ya, teman-teman. Ini merupakan std-out karena dan tidak ada errornya. Nah, tapi jika kita nih coba ls dir x seperti ini, bisa dilihat kan ya teman-teman, kalau misalkan dir x tidak ada di sini. Nah, kita akan coba untuk enter. Nah, di sini ada muncul seperti ini nih teman-teman. Bisa dilihat. Nah, ini merupakan error atau stdr. Nah, oke, selanjutnya kita bakalan coba untuk menyimpan outputnya di dalam sebuah file. Nah, kita bisa ketikkan perintah ls, kemudian lebih dari, kemudian kalian bisa ketik output.txt seperti ini. Kemudian kalian bisa enter. Nah, di sini setelah kalian enter kalian bisa ketikkan perintah untuk melihat apakah sudah tersimpan atau belum. Kalian bisa ketik perintah cat output.txt karena kita nyimpennya di dalam output.txt. Nah, kemudian kita enter. Nah, bisa dilihat kalau misalkan di dalam output.txt sudah ada si ls-nya nih, teman-teman. Di dalamnya sudah ada ls-nya, berarti sudah tersimpan. Nah, agar lebih jelas kita bisa ketik perintah ls min R besar, kemudian kalian bisa ketik perintah lebih dari seperti ini, kemudian output.txt seperti ini, kemudian kalian bisa ketik enter. Nah, seperti ini. Setelah itu untuk melihat hasilnya kalian bisa ketikkan perintah cat output.txt seperti ini, kemudian kita bisa langsung enter saja. Nah, bisa dilihat di sini kalau misalkan isi dari si ls min r ada semuanya di sini, sudah muncul. Nah, kemudian kita coba lagi nih, menggunakan misalkan di sini apa ya, kita akan coba ls dir d nih, teman-teman. Kita bisa ketikkan perintah ls min r, r besar, kemudian dir d seperti ini, kemudian kalian bisa ketikkan lagi lebih dari output.txt seperti ini, kemudian kalian bisa langsung enter saja. Nah, di sini kita akan coba nih untuk melihat hasilnya. Perintahnya masih sama, cat output.txt seperti ini, kemudian kalian bisa langsung enter. Nah, bisa dilihat di sini kalau misalkan
isi dari si dir_d ini itu sudah muncul semuanya nih di sini. Berarti sudah bisa dibilang kalau misalkan si dir_d itu sudah tersimpan di dalam output. Nah, tapi gimana sih caranya? Kan itu kan nah, kita di sini itu akan coba untuk menyimpan error nih. Kalau misalkan sebelumnya itu output, sekarang itu kita akan coba untuk menyimpan sebuah error ke dalam file. Nah, di sini itu kita bisa ketikkan contohnya itu ls dir x, terus kemudian lebih dari, lalu output.txt seperti ini. Nah, maka hasilnya itu akan error karena ls dir x itu tidak ada atau berupa error, jadi bukan berupa output. Dan kalau misalnya kita cat output.txt seperti ini, dan hasilnya itu pun akan kosong ya teman-teman. Jadi kalau misalkan kita tetap mau menyimpan error, itu kalian bisa ketikkan perintah ls dir x, terus kemudian 2, kemudian lebih dari, lalu kalian bisa ketikkan nama filenya kalian. Di sini itu saya akan mencoba untuk menamainya sebagai error.txt seperti ini. Kemudian kalian enter. Nah, di sini itu kita akan coba cek nih hasilnya apakah ada. Ceknya itu berarti kalian bisa ketik perintah cat terus nama file txt kalian. Karena di sini nama file saya error, jadi saya bisa ketikkan error.txt seperti ini. Kemudian enter. Nah, maka ini itu akan menampilkan hasil error nih, teman-teman. Hasilnya itu seperti ini. Oke, bagi yang bertanya, kenapa kalau misalkan kita itu mau menyimpan yang std out itu tidak perlu dikasih angka 2, tapi sedangkan jika kita mau menyimpan yang error itu kita harus dikasih angka 2, karena pada dasarnya std out itu merupakan sebuah output dan yang error itu merupakan sebuah error atau bukan output. Jadi di sini juga sudah tertera kalau misalkan ada angka 2-nya. Nah, sedangkan output itu angka 1. Dan kalau misalkan angka 0-nya itu merupakan si perintah itu sendiri atau standar input. Jadi kalau misalkan kita mau menyimpan error itu kita harus memberi angka 2 di depannya. Nah, kalau misalkan std out itu angka 1, jadi tidak perlu ditulis. Baik std in ataupun std out itu tidak perlu ditulis angkanya. Tapi kalau misalkan kita ingin menyimpan error itu harus ditulis angka 2-nya di depannya. Jadi kurang lebihnya itu seperti itu. Oke, selanjutnya di sini itu misalkan nih kita mau numpuk perintah errornya nih. Berarti kita akan menggabungkan dua error di dalam satu file txt. Nah, di sini kita akan coba masukkan dir z nih misalnya. Berarti kita bisa ketikkan perintah ls dir z, kemudian 2, kemudian kalian bisa beri tanda lebih dari 2 kali, kemudian kalian bisa ketikkan nama file txt-nya yang akan kalian simpan. Txt seperti ini, kemudian kalian bisa langsung enter saja. Nah, seperti ini. Nah, kita akan coba nih lihat hasilnya apakah si errornya itu tersimpan atau tidak. Kalian bisa ketik perintah cat error.txt seperti ini. Kemudian kalian bisa langsung enter. Nah, bisa dilihat teman-teman kalau misalkan di sini itu errornya itu sudah bertambah menjadi 2. Jadi sudah bisa dibilang kalau misalkan si errornya itu sudah bisa tersimpan di dalam file si error.txt ini ya teman-teman. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke materi yang kedua yaitu pengenalan Vim. Nah, di sini kita langsung saja masuk ke materinya. Apa sih Vim itu? Nah, jadi Vim itu sendiri merupakan sebuah editing text yang sering kita jumpai di Linux, baik Ubuntu, CentOS, Debian, dan sebagainya. Jadi, kalau misalkan kalian itu mau mengedit teks di Linux, itu kalian bisa pakai yang namanya Vim ini. Nah, di sini itu ada gambar nih. Ini menunjukkan sebuah Vim yang dimana pertama kali kita masuk, itu kita akan otomatis berada di dalam command mode. Nah, jadi di dalam command mode itu kita tidak bisa mengedit file. Jadi untuk mengedit file itu kita perlu ke bagian insert. Nah, untuk masuk ke bagian insert itu kita bisa ketikkan atau kita bisa ketik di keyboard kita I. Nah, untuk keluar dari mode insert ke dalam command mode lagi itu kita bisa ketikkan yang namanya ESC. Nah, jadi kalau misalkan kalian ingin ke extended juga kalian bisa ketikkan perintah titik 2. Nah, terus untuk keluar dari extended, kalian bisa ketik perintah enter.
Jadi kurang lebihnya begitu. Nah, jadi di sini itu akan langsung saya praktekkan saja. Oke, di sini kalian bisa buka Debian-nya kalian dan buka terminal. Terus kemudian kita langsung saja, kalian bisa ketikkan perintah v seperti ini, kemudian kalian tekan tab 2 kali. Nah, di sini itu kita bisa lihat nih, kalau misalkan di sini itu sudah ada yang namanya Vim, karena sebelumnya saya itu sudah pernah mendownload. Tapi kalau misalkan teman-teman itu belum pernah mendownload, kalian itu pertama-tama bisa mendownload terlebih dahulu. Nah, untuk cara mendownloadnya itu kalian bisa pergi ke root dulu nih teman-teman. Berarti kita masuk ke root dulu. Nah, kemudian kita bisa ketikkan perintah apt min get install vim. Seperti ini perintahnya. Kemudian kita bisa langsung enter. Nah, bisa dilihat kalau misalkan di sini itu sudah bisa terinstall nih teman-teman. Nah, kemudian kita kembali lagi nih ke dalam si user biasa. Nah, di sini kita coba ketikkan perintah v lagi. Nah, di sini itu bisa dilihat kalau misalkan sudah ada yang namanya Vim. Nah, selanjutnya kita masuk ke materi yang ketiga, yaitu edit file dengan Vim. Nah, langsung saja di sini akan saya praktekkan. Oke, kalian bisa pergi ke terminal Debian-nya kalian. Nah, jika sudah, itu di sini pastikan posisinya kalian itu berada di dalam user biasa ya, teman-teman. Nah, kemudian kalian coba ls. Nah, di sini kan adanya itu file btxt, rtxt, output.txt, dan IPA.txt. Nah, di sini itu kita akan coba nih buat a.txt tapi menggunakan Vim. Nah, kita itu bisa ketik perintah vim a.txt. txt seperti ini. Nah, jadi kalau misalkan direktorinya itu belum ada, si Vim ini itu akan membuat sekaligus mengedit. Tapi jika sebelumnya itu filenya sudah ada, maka si Vim ini itu akan langsung otomatis hanya mengedit saja. Jadi kita itu akan coba enter dulu nih. Nah, di sini itu kita sudah berada di dalam si Vim-nya. Nah, posisinya kita itu berada di dalam cm command mode, yang dimana di sini itu kita tidak dapat mengetikkan perintah apa-apa. Dan jika kita mau mengetikkan perintah, itu kita harus masuk ke dalam bagian insert. Caranya itu kalian bisa ketik I pada keyboard kalian. Nah, di sini maka otomatis tulisannya yang di bawah ini itu akan ikut berubah. Nah, di sini itu contohnya itu kita akan mengetik line 1, terus kemudian line 2, line 3 seperti ini. Nah, untuk cara menghapusnya itu kalian bisa menggunakan backspace seperti biasa, seperti di Notepad atau aplikasi ketik lainnya. Nah, di sini saya akan coba nih untuk menyimpan si hasil ketikan saya nih, yang line 1 sampai 3. Nah, caranya itu kalian bisa ketik tanda SC, terus kita bisa ketik tanda titik 2 seperti ini. Kemudian untuk menyimpannya itu kita bisa ketikkan perintah wiki, yang berarti write with, atau setelah ditulis itu langsung keluar. Nah, di sini kita akan coba buktikan dengan cara enter. Nah, bisa dilihat di sini kalau misalkan kita itu langsung diarahkan keluar ke dalam si user biasa. Nah, di sini kita akan coba cek nih apakah hasilnya itu sudah terkirim atau belum. Oke, di sini itu kita akan cek nih apakah hasilnya itu sudah tersimpan atau belum. Caranya itu kita bisa ketikkan cat a.txt seperti ini. Kemudian kita bisa langsung saja enter. Nah, di sini bisa dilihat kalau misalkan hasil yang kita ketikkan tadi itu sudah muncul. Jadi bisa dibilang kalau misalkan kita itu bisa membuat file txt menggunakan Vim. Nah, di sini itu kita akan coba ls nih untuk membuktikan apakah file txt-nya itu sudah dibuat atau belum. Nah, bisa dilihat sekarang itu jadinya itu ada A dan B txt, yang sebelumnya itu hanya B txt doang, dan yang sekarang itu sudah ada atau bertambah jadi A dan B txt. Nah, selanjutnya itu kita coba untuk menambahkan lagi nih. Kita pergi ke dalam vim a.txt seperti ini. Nah, terus di sini itu saya akan coba untuk menambahkan atau numpuk nih line 4 seperti ini. Maaf, line 4 seperti ini. Terus kemudian kita akan simpan nih. Nah, di sini kita ketik
tanda bagi atau titik dua seperti ini, terus wiki, kemudian enter. Nah, di sini kita akan coba cek lagi nih, cat.txt. Nah, bisa dilihat kalau misalkan di sini itu sudah bertambah ya teman-teman, menjadi ada line 4. Nah, terus selanjutnya itu kita akan mencoba menuliskan atau mengubah perintah lalu keluar, tapi tanpa adanya perubahan. Berarti ini itu masih utuh, ada 4 line, tapi kita akan mencoba mengetik tanpa menyimpan. Nah, di sini itu kita bisa pergi ke dalam vim txt-nya. Kemudian di sini saya akan coba untuk menghapus nih. Maaf, kita pergi ke insert terlebih dahulu. Nah, di sini saya akan mencoba untuk menghapus. Nah, di sini saya akan menyisakan si line 1 doang nih. Nah, kita bisa keluar. Nah, dan untuk cara keluar, kalau misalkan tadi kita pakai perintah wiki, itu kan otomatis kan akan disimpan juga nih ininya, hasil ketikan kita. Nah, tapi di sini saya akan mengetikkan perintah key dan tanda seru seperti ini, maka otomatis nanti ini itu yang sudah kita ketikkan itu tidak akan tersimpan. Jadi di sini kita hanya mengetik saja, tidak disimpan. Nah, kita coba buktikan, kita enter. Nah, di sini kita akan coba buktikan dengan cara kita cat.txt. Nah, di sini bisa dilihat kalau misalkan tulisannya itu atau file yang ada di dalamnya itu masih yang sebelumnya kita ubah. Karena yang sebelumnya itu kita hanya menyisakan line 1, tapi di sini itu tidak tersimpan. Jadi di sini masih ada 4 line ya, teman-teman. Jadi di sini itu perintah key dan tanda seru itu digunakan untuk keluar saja tanpa menyimpan. Jadi perubahan terakhir itu yang sudah kita gunakan yang ini. Oke, selanjutnya kita masuk ke materi yang keempat, yaitu edit file dengan menggunakan Nano. Nah, di sini kita akan langsung saya praktekkan saja. Oke, sebelum itu di sini akan saya clear terlebih dahulu. Nah, jadi di sini itu kita akan belajar nih menggunakan Nano. Nano itu lebih simpel dan ringkas daripada si Vim tadi. Jadi kita itu bisa edit langsung nih. Berarti kalau misalkan si Vim, kita kan harus mengetikkan perintah vim.txt terlebih dahulu kan. Tapi kalau misalkan Nano itu kita tidak perlu mengetikkan perintah. Jadi kalau misalkan Nano terus txt gitu. Terus kemudian kita itu bisa langsung mengedit. Kalau misalkan si Vim itu kan kita harus mengetikkan i dulu untuk pergi ke insert terus baru bisa untuk mengedit. Kalau misalkan Nano itu kita bisa langsung mengedit. Nah, di sini kita ls dulu. Nah, kemudian di sini kan kita akan coba nih ls. Maaf, di sini itu kita akan coba nano c.txt seperti ini. txt. Kemudian kita enter. Nah, maka di sini itu kita akan langsung bisa mengedit nih ke dalam si nanonya ini. Nah, di sini kita akan coba ketikkan line 1, line 2, line 3. Nah, seperti ini. Nah, di bawahnya ini juga ada beberapa shortcut yang bisa kalian gunakan. Nah, yang tanda panah ke atas itu merupakan CTRL. Nah, CTRL-G untuk bantuan, CTRL-X untuk exit, CTRL-O untuk write out, CTRL-L untuk read file, dan masih banyak lagi. Contohnya di sini itu kita jika mau menyimpan itu kita bisa ketik CTRL X. Nah, di sini kemudian kita jika kalian ingin menyimpan itu kalian bisa ketikkan yes, dan jika tidak ingin menyimpan kalian bisa ketikkan n. Berarti di sini kita akan simpan. Jadi kita ketik y. Kemudian jika seperti ini kita akan enter saja. Nah, di sini kita akan coba nih untuk mengecek mengecek isinya dengan cara cat c.txt. Nah, bisa dilihat kalau misalkan sudah ada hasilnya ya, teman-teman. Berarti nano kita itu sudah berhasil masuk. Nah, di sini kita akan coba nih tambahin lagi nano c.txt. Nah, di sini kita akan coba tambahin lagi nih line 4 seperti ini. Terus kemudian kita akan coba tambahin lagi line 5. Nah, di sini kalau misalkan kalian
mau write out itu kalian bisa ketikkan ctrl-o seperti ini, terus kemudian kalian bisa langsung ketik enter. Nah, di sini itu akan otomatis menyimpan sendiri nih. Oke, jadi kita bisa cek nih dengan cara kita ketikkan perintah cat c.txt. Nah, seperti ini. Nah, maka bisa dilihat kalau misalkan tidak harus menggunakan ctrl-x kemudian y. Bisa saja kita menggunakan ctrl-o untuk menyimpan. Jadi masih banyak shortcut di Nano yang bisa kita gunakan selain ctrl-x dan y. Oke, selanjutnya kita masuk ke materi yang kelima, yaitu perintah more less. Nah, di sini langsung saja saya praktekkan. Nah, perintah more less ini itu hampir sama dengan cat, namun ada sedikit perbedaan. Nanti kita akan coba ya. Nah, di sini kita akan coba nih, masukkan perintah cat, slice var, slice log, slice putlock. Seperti ini. Kemudian kita coba enter. Nah, di sini itu bisa dilihat kalau misalkan permission denied. Berarti di sini itu kita harus menggunakan root. Berarti kita harus masuk dulu nih ke dalam si root. So, kemudian kita masukkan password rootnya. Nah, di sini kita akan coba ketik perintahnya nih. Ketik ulang perintahnya. Cat slice var slice log slice put log. Seperti ini. Kemudian kita enter. Nah, di sini bisa dilihat kalau misalkan ada banyak nih. Kalau misalkan di sini itu rutinannya itu ada banyak nih dari awal. Nah, karena kita pakai yang Debian, kalau misalkan kita itu pakai yang Debian CLI, itu tidak bisa digeser ke atas maupun ke bawah. Tapi karena kita pakainya itu GUI, jadi bisa terlihat semuanya nih, dari yang awal sampai yang akhir. Nah, di sini kita akan coba nih masukin perintah more. Kalau misalkan tadi cat, sekarang kita akan coba nih menggunakan yang more. Berarti more slice var slice log slice put log. Seperti ini, kemudian kita enter. Nah, di sini juga sama saja nih hasilnya. Tapi sebenarnya itu ini akan menampilkan sebagian layar. Jadi untuk melihatnya itu kita bisa menggunakan enter yang bisa menunjukkan baris selanjutnya. Nah, di sini juga ada persentasenya nih, teman-teman. Bisa dilihat kalau misalkan ini itu masih 35%. Nah, untuk keluar di tengah-tengah ini tuh, kalian bisa ketik key. Nah, pada keyboard kalian, kalian itu bisa ketik perintah key ya, teman-teman, seperti ini. Nanti akan otomatis keluar sendiri. Jadi, kalau misalkan more itu juga ada kelemahannya nih. Jadi, misalkan jika kita ketik lagi, berarti kita ketik lagi more, var, log, slice, put, log, seperti ini. Terus kemudian kita enter. Nah, di sini itu dia kelemahannya tuh tidak bisa menggunakan arrow atas, ataupun jika pakainya real server itu tidak bisa digunakan untuk arrow atas nih, teman-teman. Jadi kalau misalkan ini kan masih bisa di scroll ke atas nih, tapi kalau misalkan menggunakan real server itu sudah tidak bisa di scroll ke atas maupun ke bawah. Nah, untuk mengatasinya itu ada yang namanya itu less. Nah, di sini kita coba masukkan perintahnya less seperti ini. Terus slice var slice log slice put log. Seperti ini. Nah, di sini itu tampilannya akan seperti ini nih, teman-teman. Nah, ini masih bisa di-scroll ke atas maupun ke bawah nih, menggunakan mau spasi ataupun mau up down. Nah, untuk cara kembalinya itu kalian bisa ketikkan key, maka akan otomatis kembali nih, teman-teman. Nah, jadi cat, more, dan less itu hampir sama. Dan hanya tinggal disesuaikan dengan kebutuhan kalian saja. Kalian butuhnya yang mana? Kalau misalkan kalian butuhnya cat untuk menampilkan hasil sebelumnya, kalau misalkan more itu hasil per layer. Dan kalau misalkan less itu juga sama seperti more. Tergantung kebutuhan kalian saja.
Nah, di sini kita masuk ke materi yang terakhir atau yang keenam, yaitu perintah head and tail. Nah, di sini akan langsung saya praktekkan saja. Oke, sebelumnya di sini saya clear terlebih dahulu. Nah, jadi head itu digunakan untuk menampilkan baris yang paling atas, sedangkan tail itu digunakan untuk menampilkan baris yang paling bawah dari siap side. Nah, di sini kita akan coba nih ketik perintah menggunakan head dulu, head, terus slice bar, slice lock, slice put lock. Maaf, put lock seperti ini. Kemudian kita enter. Nah, ini itu akan menampilkan 10 baris pertama yang terakhir digunakan maksudnya 10 baris awal dari sebuah file. Tapi kalau misalkan kita akan coba nih menggunakan yang tail. Perintahnya tail var log slice put log. Kemudian enter. Nah, kalau misalkan tail itu digunakan untuk melihat 10 baris terakhir yang digunakan pada file. Bisa dihitung sendiri kalau misalkan ini jumlahnya itu sudah 10. Nah, di sini itu kita juga bisa custom barisnya nih. Kalau misalkan kita maunya itu hanya 3 baris. Nah, kita bisa mengetikkan perintah head min n 3, berarti menandakan 3 baris. Slice, var, slice, lock, slice, put lock. Seperti ini. Kemudian kalian bisa langsung enter. Nah, di sini bisa dilihat kalau misalkan yang muncul itu hanya 3 baris saja. Begitu juga jika kalian menggunakan yang tail. Tail, slice, maaf, tail min n 3 slice var slice lock slice put lock. Kemudian kalian enter. Nah, di sini itu akan menampilkan 3 baris terakhir yang digunakan. Nah, si tail ini itu juga bisa menampilkan secara real time nih. Nah, caranya itu kalian bisa ketik perintah tail terus min f, kemudian slice var slice lock slice put add lock. Kemudian enter. Nah, di sini itu kita bisa menampilkan history atau memonitoring nih secara real time. Misalkan di sini itu kita akan mencoba buat terminal baru. Nah, terus kemudian kita akan coba masuk ke dalam root. Kemudian kita masukkan passwordnya tapi salah. Nah, nanti di si tail itu akan menunjukkan kalau misalkan ada perintah yang salah nih, teman-teman. Nah, dan kalau misalkan kalian itu mau keluar dari si ini apa namanya? Kalau misalkan kalian mau keluar dari si tail ini, kalian bisa ketikkan ctrl-c. Maka akan otomatis kembali ke dalam si root. Nah, mungkin segitu saja materi yang dapat saya berikan pada video kali ini. Terima kasih yang sudah menonton sampai akhir dan semoga video saya dapat membantu teman-teman semua dalam belajar. Sekian dari saya ucapkan banyak terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya.